Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi ke channel saya, yaitu Ria Almanan. Jangan lupa sebelumnya di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama adalah tentang greetings. Apa sih itu greetings? Greeting itu adalah ucapan salam. Lanjut, listen and repeat. Study the following expression of greetings. Practice the dialogue with your friends. Jadi, nanti di bawah ini ada dialog antara Pak Guru dengan muridnya. Ada ekspresi greeting di sini. Silakan boleh kamu praktekkan dengan teman ya. Kita lanjut. Oke, ini ada gambarnya. Dialog yang pertama, "Good morning, sir. How are you?" Kata muridnya. Kemudian gurunya ngucapin, "Good morning, Randy. I'm fine, thank you. And you?" Kemudian dijawab lagi oleh Randy, "I'm great, thank you." Nah, ini adalah salah satu percakapan greeting. Greeting ini berarti ucapan salam. Randy ketemu dengan gurunya, kemudian dia mengucapkan salam dengan menggunakan kalimat good morning. Selamat pagi, Pak. How are you? Bagaimana kabarnya? Terus Pak gurunya juga menjawab menggunakan kalimat good morning, Randy. I'm fine. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Thank you, terima kasih. Dan kamu? Kata Pak gurunya. Kemudian Randy menjawab, I'm great, thank you. Saya pun baik, terima kasih. Nah, ini adalah ucapan greeting ya, anak-anak ya. Oke, student, kita lanjut ya. Setelah ini, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Answer the following question. Yang pertama, when does the dialogue probably occur? Number 2, what expression do you find in the dialogue? 3, how does the student greet the teacher? Number 4, how does the teacher respond to it? Number 5, why should we greet others when we meet them? Terakhir, the last, number 6, what are the other example of greetings and the responses? Jadi di sini ada 6 pertanyaan. Silakan kamu tulis di buku catatan, kemudian dijawab ya. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab ke 6 pertanyaan. Lanjut ya ke materinya. The following are expression of greeting and their responses. Jadi di sini nanti ada tabel yang akan menjelaskan macam-macam ekspresi dan juga beserta dengan jawabannya. Kita lihat ya. Oke, greeting berarti di sini adalah ucapan salam, sedangkan response adalah jawabannya. Macam-macam di sini ada. Kamu boleh mengucapkan salam dengan menggunakan hello, hi. Jawabannya pun juga sama. Hello, hi. Nah, ada kalimat good morning atau morning. Ada juga good afternoon atau afternoon. Good evening atau evening. Berarti responnya sama. Kalau dia mengucapkan kata morning, berarti responnya, jawabannya adalah morning. Yaitu pagi, pagi. Terus afternoon, selamat siang, berarti juga dijawab dengan kalimat afternoon atau good afternoon. Atau good evening, selamat sore atau evening sore, dijawabnya pun sama. Boleh menggunakan good evening atau eveningnya saja, selamat sore juga. Terus ada kalimat hi, how are you? Itu adalah pengucapan greeting, yang artinya hi, bagaimana kabarmu? Responnya adalah I'm fine, thanks. How about you? Saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana denganmu? Oke, atau greeting yang selanjutnya, hello, how are you doing? Halo, apa kabar? Dijawab, responnya, hello, I'm great, thanks. Halo, saya baik, terima kasih. Atau, morning, how's life? Ini untuk informal. Yang dimasuk dengan informal berarti adalah bahasa di sini adalah tidak baku. Boleh kamu gunakan untuk teman,
untuk saudara atau yang seusia sepantaran, informal. Sedangkan formal itu biasanya adalah untuk orang yang lebih tua atau kita menghargai orang tersebut. Boleh menggunakan kata formal. Dan jawabannya morning, not bad. Selamat pagi, tidak terlalu baik. Mohon maaf, tidak terlalu buruk. Juga jawab thanks, terima kasih, dan kamu, dan oke. Terakhir greeting, good to see you. Senang bertemu denganmu. Dijawabnya pun dengan kalimat good to see you too. Senang juga bertemu denganmu. Jadi di dalam tabel ini adalah macam-macam dari greeting, ucapan salam, beserta dengan jawabannya. Silakan kamu pelajarin lagi dan kamu praktekkan di rumah ya. Oke, kita lanjut lagi. Asking about and stating one's condition. Asking about di sini adalah bertanya tentang, and stating one's condition menyatakan suatu kondisi seseorang. Oke, di sini ada dialog. Kita baca ya. Listen and repeat. Practice the dialogue with your friends. Dengarkan dan ulangi, praktekkan dialog ini dengan temanmu. Di sini ada dua orang, two person. Yang pertama Wisnu, yang kedua Kinar. Kita baca ya. Wisnu. Hai Kinar. Kinar. Hai Wisnu. Wisnu. How are you doing? Kinar. I'm fine, thanks. And you? Wisnu. I'm not feeling well. Kinar. What's the matter with you? Wisnu. I have sore throat. Kinar. Get well soon. Wisnu. Thanks. Oke, di sini ada dua dialog antara Kinar dan Wisnu. Di sini ternyata menjelaskan bahwa si Wisnu ini not feeling well. Not feeling well di sini adalah tidak terlalu baik kondisi badannya. Ditanya oleh Kinar, what's the matter with you? Ada apa denganmu? Kemudian Wisnu menjawab, I have sore throat. Saya sakit tenggorokan. Jadi Wisnu ini ternyata sakit tenggorokan. Kemudian Kinar bilang, get well soon. Semoga lekas sembuh. Dan Wisnu pun menjawab, terima kasih. Jadi di sini asking about, menanyakan tentang kondisi seseorang. Nah, and stating one's condition, dan orang ini menyatakan kondisinya sedang seperti apa saat ini. Oke, dialog yang tadi sudah ya. Sekarang silakan kalian tulis di buku latihan. Answer the following question. Jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. First, yang pertama adalah, what is the dialogue about? Number 2, how does the speaker ask about one's condition? Number 3, how does the speaker state one's condition? Number 4, when should we ask about one's condition? Number 5, terakhir, what is the purpose of asking about one condition? Dari dialog tadi yang sudah saya terangkan, sudah dibacakan juga, silakan kamu menjawab 5 pertanyaan ini berdasarkan dialog yang tadi ya. Jangan lupa dikerjakan di buku catatan. Oke. The following are expressions of asking about and stating one's condition. Di bawah ini adalah ekspresi tentang menanyakan atau bertanya tentang and stating one's condition dan menyatakan suatu kondisi seseorang. Oke, ada tabel di sini. Yang pertama adalah asking about one's condition, menanyakan tentang suatu keadaan atau kondisi seseorang. Stating one's condition berarti di sini adalah menyatakan bagaimana nih keadaannya. Gitu. Yang pertama adalah how are you? Bagaimana kabarmu? Dijawab I'm fine. Saya baik. Yang kedua, how are you doing?
Apa kabar? Dijawab lagi, I'm great. Aku baik-baik saja. Atau aku baik. Lanjut lagi, how's life? Bagaimana kehidupanmu? Dijawab lagi menggunakan kalimat very well, sangat baik. Terus lanjut, yang keempat, how are you feeling now? Bagaimana perasaanmu sekarang? Terus stating one's condition-nya dijawab sama dia, I'm not very good. Saya dalam keadaan tidak baik. Terus ditanya lagi, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Dijawab lagi sama dia stating one's condition-nya, no, I'm not. I have a flu. Berarti kondisinya sedang tidak baik. Karena apa? Dia jawab, I have a flu. Saya kena flu. Seperti itu. Jadi, dari tabel ini, jika kamu ingin bertanya atau menanyakan tentang suatu kondisi atau kondisi seseorang, kamu boleh menggunakan 5 kalimat yang ada di tabel ini. Kalau misalnya kamu ditanya menggunakan 5 kalimat ini, jawabannya pun ada di sini, stating one's condition. Kamu boleh menggunakan kalimat I'm fine, kalau baik-baik saja. Kalau tidak baik, kamu boleh menggunakan kalimat I'm not very good. Saya tidak dalam kondisi yang baik. Atau jika kamu sedang sakit, kamu boleh menggunakan no, I'm not. Saya tidak baik. I have a flu. Saya sedang sakit pilek. Seperti itu. Nah, lanjut. Taking leave. Listen and repeat after your teacher. Observe the expression of taking leave in the following dialogue. Practice the dialogue with your friends. Okay, there is a bus full of students. Di sini ada sebuah bus penuh dengan murid-murid. Kemudian nanti akan ada dialognya di sini. Silakan kamu observasi ekspresi of taking leave. Taking leave itu berarti apa ya? Kita lihat ya. Oke, ada kalimat di sini. Goodbye, Kinar. See you tomorrow. Terus kemudian Kinar menjawab, bye Edo, see you too. Kira-kira taking leave itu apa ya? Ya, you are good. Taking leave berarti ucapan pamit atau berpamitan, mohon izin pulang. Ada kalimatnya menggunakan kata goodbye, see you tomorrow. Dan responnya, jawabannya adalah bye juga. Bye Edo, see you, sampai jumpa lagi. Jadi namanya taking leave berarti kita pamit. Jadi kalau kamu ingin berpamitan, kamu boleh menggunakan kata goodbye, see you tomorrow, dan balasannya menggunakan bye, see you too, atau see you. Paham ya? Oke, seperti biasa, setelah ada dialog, berarti ada pertanyaan. Siapkan buku latihan kamu, kemudian tulis pertanyaannya, dan kerjakan ya. Answer the following question. Okay, number 1. What expression do you find in the dialogue? Number 2. When do we use those expressions? Number 3. How does the boy take leave? Number 4. How does the girl respond to it? Dan yang terakhir, nomor 5. What are the other example of taking leave and the responses? Silakan kamu kerjakan, kamu isi jawabannya di buku latihan kamu ya. Oke, lanjut ya. The following are the expression of taking leave and the response. Tadi sudah tahu taking leave itu apa? Salam perpisahan, berarti di bawah ini ada macam-macam ucapan salam perpisahan. Lanjut. Oke, taking leave, salam perpisahan, dan responnya. Jawabannya. Yang pertama ada kalimat goodbye, bye, bye-bye. Berarti jawabannya juga bye, bye-bye. Atau ada lagi see you. Boleh diganti dengan see you later,
see you tomorrow. Atau lagi jawab dengan kata see you. Ada kalimat good night, selamat malam. Jawab lagi good night. So long, sampai jumpa. Berarti jawabannya see you. Terus ada lagi take care, hati-hati. You too, kamu juga. Ada lagi kalimat take care of yourself. Jaga dirimu baik-baik ya. Jawabannya thanks, bye. Terima kasih. Selamat tinggal. Terus ada lagi kalimat sorry, I have to go now. Maaf ya, kayaknya aku harus pergi sekarang nih. Kalau bahasa Indonesianya, berarti responnya dia bilang, oke, let's keep in touch. Oke, tetap saling berhubungan ya. Terus ada kalimat lagi, sorry, I need to go now. Maaf, kayaknya harus pergi sekarang nih. Jawabannya menggunakan kalimat oke, take care. Atau kalimat lagi, sorry, I think I should go now. Maaf, saya kira saya harus pergi sekarang. Jawabannya boleh menggunakan kalimat it's nice to see you. Senang bertemu denganmu. Yang terakhir, sorry, I think I must go now. Maaf, sepertinya saya harus pergi sekarang. Jawabannya, it's nice to talk to you. Sangat senang berbicara denganmu. Jadi, di sini ada macam-macam pamitan, boleh kamu gunakan. Misalnya, oh, saya mau kalimat yang sederhana aja, yang simple, silakan kamu boleh menggunakan kata goodbye. Atau, kamu lagi ngobrol nih, tiba-tiba kamu disuruh pulang, pamitannya nggak enak, kamu boleh menggunakan sorry, I need to go now. Saya harus pergi sekarang. Atau teman kamu juga boleh menjawab, oke, it's okay, take care. Atau boleh menggunakan kalimat thanks, bye. Atau it's nice to talk to you. Jadi tergantung kalimatnya seperti apa. Dan juga tergantung kamu mau pamitnya menggunakan kalimat yang mana. Mau so long boleh, mau yang paling simple see you juga boleh. Di sini ada macam-macam cara berpamitan dengan teman, dengan saudara, atau dengan orang lain ya. Silakan dipraktekkan di rumah. Kalau nggak dipraktekkan, bagaimana bisa? Yang pertama, ucapkan dulu kalimatnya, ikuti di rumah. Oke, untuk yang tadi jelas ya. Kita lanjutkan, yaitu materi thanking. Listen and repeat after your teacher. Practice the dialogue with your friends. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Latihan percakapannya dengan temanmu. Oops, there is a picture. Ada sebuah gambar nih. Oh, actually like in the bus, sepertinya ada di dalam sebuah bus. Dan di situ kamu lihat ada seorang murid dan juga an older man bringing a plastic bag. It looks like heavy. Jadi di situ ada orang tua membawa tas plastik yang sepertinya berat. Kita lihat percakapannya ya. Oh, bilang si muridnya, please take my seat, sir. Kemudian tuannya itu menjawab, thank you. Kira-kira thanking itu apa ya? Ada kalimat please take my seat, sir. Terus thank you. Hilangkan kata ing atau ing-nya berarti menjadi thanks. Sedangkan thanks adalah terima kasih. Good, betul. Berarti thanking itu adalah ucapan terima kasih atau cara berterima kasih. Berarti materi kali ini tentang thanking, yaitu terima kasih. Oke, tadi sudah ada dialognya. Lanjut, answer the following question. Silakan kamu buka buku latihan kamu, lalu dicatat di buku latihannya dan dikerjakan ya. Soal nomor 1. Why does the man thanks to the girl? Nomor 2.
What does the man say to thanks? Nomor 3. How does the girl respond to it? Nomor 4. What occasion should we thank? The last, nomor 5. What are other example of taking and the responses? Jadi berdasarkan foto dan dialog singkat tadi di chapter sebelumnya, silahkan kamu jawab 5 pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. Jangan lupa kerjakan dan tulis di buku latihannya. Lanjut. The following are the expression of thanking and their suitable responses. Di sini berarti ada beberapa ekspresi atau ucapan terima kasih and their suitable response atau jawaban yang pas atau cocok. Oke, ada tabelnya, thanking, ucapan terima kasih, dan responding adalah jawabannya. Kalimat yang pertama adalah thanks, terima kasih yang biasa sering kita dengar. Jawabannya, never mind, tidak apa-apa. Atau ada kalimat thank you, terima kasih. Dan yang biasa kita dengar juga, responnya, jawabannya, you are welcome, terima kasih kembali. Ada lagi menggunakan kalimat thanks a million, jutaan terima kasih. Dijawab lagi, don't mention it, nggak masalah. Kalimat thank you very much, terima kasih banyak. Dijawab lagi, my pleasure. Ada lagi, thank you so much. Responnya, that's okay. Atau yang terakhir, I'd like to show my gratitude. Responnya, no problem. I'd like to show my gratitude ini adalah bahasa yang formal atau yang sangat sopan. I'd like to show my gratitude berarti dia ingin menunjukkan rasa terima kasih yang sangat. Dijawab no problem, nggak masalah atau tidak apa-apa. Jadi ekspresi 6 ekspresi terima kasih di sini bisa kamu coba baca atau kamu praktekkan di rumah. Misalnya dengan teman yang sudah membantu kamu bisa bilang thanks a million. Atau dengan yang paling simpel, kamu bisa mengucapkan kata thanks. Dijawabnya juga boleh menggunakan kata never mind, that's okay. Tergantung kamu cocoknya suitable atau cocoknya itu mau menggunakan respon yang mana. Jadi bisa dan bebas. Ya, silakan dipraktekkan di rumah. Oke. Next ya. Wow, materinya tentang apologizing. Apologizing. What it mean? Apa artinya? Apa maksudnya? Kalau ing-nya dihilangkan atau zing-nya dihilangkan, apologize. Apa ya artinya ya? Listen and repeat after your teacher. Practice the dialogue with your friends. Suruh dengarkan, ulangi setelah gurumu, kemudian kamu praktekkan dialognya dengan temanmu. Oke, there are two person, di sana ada dua orang murid. Yang satu girls and the next boy, dan sebelahnya adalah seorang laki-laki. Di dalam mana ya? Ini ruangannya di mana ya? Kita lihat dialognya. Sorry, I didn't mean to drop your book. The girl said. Ini anak perempuan ini bilang, maaf, saya tidak bermaksud menjatuhkan bukumu. Kemudian, the boys-nya menjawab, laki-lakinya menjawab, it's alright, nggak apa-apa. Kira-kira apologizing itu apa ya? Ada kalimat sorry, I didn't mean to drop your books. Kalimat sorry berarti tentang apa? Ya, betul. That's right. Minta maaf. Jadi, apologizing itu adalah
permintaan maaf. Oh, ini girlnya apologizing-nya kenapa ya? Dia minta maafnya kenapa? Oh, I didn't mean to drop your book. Dia nggak sengaja menjatuhkan bukunya. Entah itu kesenggol atau kena tangannya jadi bukunya jatuh, makanya dia menggunakan kata sorry, minta maaf di sini. Berarti apologizing adalah minta maaf. Dan jawaban the boys-nya, it's alright. Nggak apa-apa. Berarti dia tidak mempermasalahkan. Jadi sudah tahu ya, apologizing itu apa? Berarti apologizing adalah betul permintaan maaf. Yes, next. Wow, answer the following question. Ada pertanyaan lagi nih guys. Friends, student. Berarti silakan kamu siapkan buku latihanmu dan pertanyaannya ditulis di buku latihan ya. Lanjut. Question number 1. What do the speaker say to apologize? Number 2. What do the speaker say to respond to the apologize? Number 3. Why do the speaker apologize? Number 4. In what situation do you apologize to your friend? The last, number 5. What do you say to apologize? Oke, itu adalah 5 pertanyaannya yang jawabannya tadi sudah dijelaskan di dialog sebelumnya. Silakan kamu jawab pertanyaannya, dikerjakan, ditulis di buku latihan. Jangan sampai lupa ya. Nah, tadi kan kamu sudah menjawab 5 pertanyaan dan materi kita tentang apologizing. The following are expression of apologizing and the responses. Nah, di sini akan dijelaskan macam-macam ekspresi atau kalimat permintaan maaf beserta dengan jawabannya. Jadi, permintaan maaf itu kalimatnya ada banyak. Nggak cuma 1, tapi ada banyak, ada 5 atau 6. Kita lihat ya di tabel. Ups, ternyata ada 5. Oke, apologizing minta maaf. Yang biasa sering kamu gunakan adalah I'm really sorry. Saya benar-benar minta maaf. Ini kalimat yang sudah biasa. Dan jawabannya, kamu boleh menggunakan never mind, nggak apa-apa. Kamu sudah bilang, I'm really sorry. Tinggal responnya never mind. Atau kalimat permintaan maaf yang kedua, yaitu I'm sorry for arriving late. I'm sorry for arriving late. I'm sorry for arriving late. Saya minta maaf karena datang terlambat. Nah, ini kalimat. Bisa menggunakan kamu I'm sorry for arriving late-nya, kamu ganti dengan kalimat lain. Misalnya, I'm sorry for drop your book. Contohnya tadi karena menjatuhkan buku, tinggal diganti subjeknya. Jawabannya, respondingnya boleh menggunakan okay, but don't do it again. Nggak apa-apa atau oke, tapi jangan diulangi lagi ya. Lanjut yang ketiga. Nih, kamu melakukan kesalahan. Kamu boleh menggunakan kalimat ini. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Forgive me. Please forgive me. Dan jawaban teman kamu boleh menggunakan kalimat kata sure. Oke, sure. Baiklah. Yang keempat. I do apologize. Saya minta maaf. Apologize itu artinya permintaan maaf. Boleh kamu gunakan I do apologize. Responnya it's alright. Nggak apa-apa. Atau terakhir, kamu boleh menggunakan sorry for what I have done. I didn't mean to. Atau sorry for what I've done. I didn't mean to. Yang artinya aduh, mohon maaf apa yang telah saya lakukan. Saya nggak bermaksud seperti itu. Boleh, responnya it's okay, forget it. Nggak apa-apa, lupain aja, santai. Nah, ini adalah macam-macam apologizing, yaitu cara meminta maaf.
tergantung situasinya atau kalimat apa nih yang mau kamu pakai. Atau kamu yang sudah biasa, kamu boleh menggunakan please forgive me, atau I'm really sorry, saya benar-benar minta maaf. Atau kalimat yang lainnya, sorry for what I have done, minta maaf atas yang telah saya lakukan, I didn't mean to, saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi silakan kamu gunakan 5 kalimat permintaan maaf dan juga berserta responnya dengan temanmu ya. Praktekkan di rumah, baca di rumah. Oke. Wah, question. Pertanyaan lagi. Complete the dialogues with suitable expression. Practice the dialogue with your friends. Jadi di sini ada pertanyaan, kamu suruh lengkapi dialognya, kemudian kamu praktekkan dengan temanmu ya. Nomor 1 ada kalimat Arka. Ouch, kata dia. Terus Tari, blah blah blah, I didn't mean to step on your foot. Wah, apa ya jawabannya? Arka, blah blah blah, it is crowded anyway. Kata Arka. Ternyata jawaban yang pertama adalah betul, I'm really sorry. Yang kedua jawabannya adalah never mind, it is crowded anyway. Cocok loh. Mana? Bisa tahu? Ya, silakan kita artikan bersama. Ouch, kata Arka. Aduh, sakit. Terus si Titik, Tari bilang, I didn't mean to step your foot. Oh, dia nggak sengaja nginjek kakinya. Berarti kalau nggak sengaja nginjek kaki harus ngapain? Nah, betul. Apologizing, yaitu minta maaf. Kalimat apa yang pas? Oh, di sini menggunakan I'm really sorry. Dia minta maaf. Kemudian, Arka menjawab bla bla bla, it is crowded anyway. Kira-kira dia marah nggak ya? Karena dibilang is it crowded anyway, berarti dia nggak marah karena kondisinya ramai orang. Berarti menggunakan kalimat never mind, nggak masalah. Soalnya ini juga rame, jadi nggak apa-apa keinjek karena nggak sengaja. Beda urusannya dengan kalau nginjek beneran ya. Jadi jawaban yang pertama, apologizing adalah I'm really sorry. Yang kedua jawabannya adalah never mind. Jelas ya? Sampai sini penjelasannya. Oke student, chapter 1 tadi sudah dijelaskan ya. Berarti sekarang kita lanjut ke chapter yang kedua, yaitu My Name's Randy Nugraha. Wah, chapter 2 berisi tentang introducing oneself, kemudian preposition at, on, it, asking for and providing information about one's identity, introducing oneself and other people, subjective and objective pronouns. The last, possessive adjective. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada lagi nih terakhir, family, relationship, and profession. Jadi, di chapter kedua ini berarti ada 7 subjek atau materi yang akan kita pelajari. Siap ya? Kita akan belajar lagi. Oke, kita masuk ke chapter kedua atau chapter 2, yaitu introducing oneself. Sorry ya. Oke. Listen and repeat, then read the text in turns. Dengarkan dan ulangi, kemudian baca teksnya secara bergantian. Oke, ini adalah teks yang pertama. Kita baca dan kita terjemahkan ya. Hello everybody. Halo semuanya. My name's Randy Nugraha and I'm from class 7B. You might call me Randy. I'm from Jakarta. I live at Jalan Nilam Raya number 24, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. I'm good at javelin throw and archery. I was the gold medalist of archery in the provincial level of student sport championship in 2018.
Bisa dilihat dari teks ini, namanya adalah Randy Nugraha, di kelas 7B bisa dipanggil dengan sebutan Randy. Dia dari Jakarta, tinggal di Jalan Nilam Raya nomor 24, Sumbur Batu, Kemayoran, Jakarta. Ternyata dia bagus di lempar lembing dan juga panahan. Dia pernah menangin medali gold itu emas ya, level provinsi olahraga perlombaan di tahun 2018. Jadi ini tentang perkenalan dirinya si Randy. Oke. Lanjut, yang kedua. Oke, the girls. Kita baca lagi ya. Good morning. My name's Ayu Wardani. Please call me Ayu. And I'm from class 7D. I'm from Madura, East Java. I live on Jalan Barito, Kebunagung, Sumeneb, Madura. I love maths and dancing. I'll be very glad if we can study together someday. Berarti ini dia perempuan, namanya siapa? Ayu Wardani. Ayu Wardani, dipanggilnya dengan sebutan Ayu. Dia dari kelas 7D, sedangkan tadi Randy dari kelas 7B. Oke, dia dari Madura. I'm from Madura, East Java, berarti Jawa Timur. I live on Jalan Barito. Dia tinggalnya di Jalan Barito, Kebunagung, Sumeneb, Madura. I love maths. Dia sangat mencintai atau menyukai matematika and dancing. Dan senang berjoget atau dance. I'll be very glad if we can study together someday. Saya akan sangat senang jika kita bisa belajar bersama suatu hari. Berarti dua orang ini beda tempat ya. Si Randy di Jakarta, sedangkan si Ayu adanya di Madura. Dan mereka beda hobi. Kalau Randy dia hobinya olahraga, sedangkan Ayu hobinya adalah matematika dan dancing, yaitu dance, joget atau menari. Dia suka menari. Jadi dua teks ini adalah tentang introducing oneself, memperkenalkan diri sendiri. Sampai sini sudah saya bacakan, silakan kamu repeat dan ulangi lagi di rumah ya. Yap, siap. Setelah tadi teksnya sudah, berarti seperti biasa answer the following question orally. Orally itu berarti secara langsung ya, nggak perlu dicatat di buku latihan. Berarti kita coba praktekkan bersama-sama. Kita lihat pertanyaan nomor 1. What is Randy Nugraha nickname? Nickname. Nickname-nya tadi apa ya? Lanjut, nomor 2. What are Randy Nugraha skillful at? Skillful. Tadi sudah dibaca. Kira-kira apa ya? Yang ketiga, what is Randy Nugraha's best achievement? Achievement. Cari lagi diingat-ingat apa jawabannya. Number 4, what is Ayu's address? Tadi kamu sudah baca loh, pasti kamu tahu. The last, yang terakhir, nomor 5, what is Ayu's wish after introducing herself? Gimana? Sudah tahu jawabannya? Kita coba jawab bersama-sama. Yups, jawabannya. Tadi nomor 1, what is Randy Nugraha's nickname? Tadi artinya apa? Ya, nama panggilan Randy Nugraha itu siapa? Siapa tadi? Yup, betul. You are right, correct. Jawabannya adalah Randy. Yang betul, bagus. Lanjut nomor 2. What are Randy Nugraha skillful at? Kira-kira apa ya skill atau keahliannya si Randy Nugraha? Jawabannya javelin throw and archery.
lempar lembing, dan juga adalah memanah. Itu jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 3. What is Randy Nugraha's best achievement? Penghargaan terbaik apa ya yang Randy terima? Ayo, tadi ada. Jawabannya adalah he was the gold medalist of archery in the provincial level of sport championship in 2018. Betul, dia menangin medali emas di panahan level provinsi olahraga perlombaan di tahun 2018. Nomor 4. Jawabannya apa? Alamatnya Ayu. Betul, it's on Jalan Barito, Kebun Agung, Sumeneb, Madura. Berarti alamatnya di Jalan Barito, Kebun Agung, Sumeneb, Madura. Yang terakhir, what is Ayu's wish after introducing herself? Kira-kira apa yang Ayu harapkan setelah dia memperkenalkan dirinya? Tadi apa ya? Kita lihat jawaban kamu betul atau salah ya. Ya, kalau jawaban kamu ini berarti kamu betul. She can study together with her new friend. Dia ingin bisa belajar bersama dengan teman barunya. Silakan kamu cek. Tadi jawaban kamu secara orally betul berapa? Ada yang betul semua? Kalau betul semua, 2 thumbs up for you. Ada yang betul 4? Yang betul 4 berarti it's okay lah, never mind. Berarti kamu good. Ada yang betul 3? Betul 3 ada. Oh, it's okay lah, lumayan. Tapi nilainya masih kurang, berarti kamu harus semangat lagi. Ya, jangan lupa terus belajar. Dilihat lagi teks-teks yang sudah dibacakan tadi dan dipelajari lagi di rumah ya. Oke, tadi kamu sudah menjawab pertanyaan secara orally atau secara langsung. Kita lanjut masuk ke materi yang selanjutnya. Materi kali ini tentang preposition. Preposition at, on, it. Oke, silakan dibaca dulu ya. Preposition. Oke, prepositions adalah kata depan atau kata perangkai, tapi kita lebih tahu nih sering disebut dengan kata depan. Kata depan ada 3, at, on, it. Read the sentences and pay attention to the words in bold. Baca teksnya dan perhatikan kalimat yang ditebalkan atau berwarna merah ya. Nomor 1. Precisely, I live at Jalan Adam Malik Complex 38 number 381 Ambacang, Angang, Pasaman. Number 2, I live on Jalan Barito, Kebun Agung, Sumeneb, Madura. Number 3, I live in West Manokwari, West Papua. Manokwari, Papua, jauh juga ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada at. Yang pertama menggunakan at. At very specific. Jadi kalimat at ini digunakan untuk yang sangat detail atau spesifik. For example, contohnya complete address with number or specific location. Berarti kamu menyebutkan alamat lengkap dengan nomor atau lokasinya. Di sini sudah jelas, I live at Jalan Adam Malik. Ini lengkap ya, Jalan Adam Malik, komplek 38, nomor 381 Ambacang. Berarti dia spesifik, makanya dia menggunakan kata at karena sangat spesifik. Yang kedua, I live on Jalan Barito. On, more specific, a longer area.
street or avenue without number, river, beaches. Jadi on ini dia more spesifik, lebih spesifik tapi areanya yang lebih luas. Contohnya dia hanya menyebutkan jalan tanpa menyebutkan nomor, tanpa menyebutkan sungai, laut. Jadi dia agak more spesifik, beda dengan at. Kalau at itu secara sangat-sangat spesifik, detail dari jalannya, komplek apa, nomornya. Sedangkan on ini enggak, dia hanya menyebutkan jalannya saja, jalan, wilayah, sama kecamatan, atau misalnya kecamatan atau daerah, itu menggunakan kata on. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah in a larger area very general. Jadi in ini digunakan untuk area yang luas atau masih secara umum. Jadi tidak sedetail at. Kalau at sangat detail ya, sampai nomornya pun disebutkan. Sedangkan on tidak terlalu, tapi hanya lebih sedikit detail. Detailnya nggak terlalu dibandingkan dengan at. Dia hanya menyebutkan jalan, kecamatan, daerah, nggak ada nomornya segala macam. Sedangkan in, apalagi in, berarti dia menyeluruh, lebih general atau umum. Di sini ada kalimat neighborhood, city, province, or country inside building or open area. Jadi kayak misalnya tetangga, kota, provinsi, negara, atau dalam gedung atau daerah yang terbuka. Contohnya di sini I live in West Manokwari. Berarti dia tinggal di barat Manokwari, yaitu Papua Barat. Jadi kan ini menyuruh, sedangkan Papua itu kan luas, Manokwari itu luas, ada jalannya, ada nomornya, tapi karena dia ini in, jadi secara umum dan general, jadi tidak detail seperti at. Oke, jadi paham ya sampai sini ya perbedaan kata at, on, dan in. Saya ulangi lagi, kalau misalnya at itu sangat spesifik berarti menyebutkan alamatnya secara jelas, secara detail, baik itu jalan, nama kompleknya, nomornya, RT, RW kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau negeri kan enggak, hanya nama jalan, kompleknya apa, nomor berapa, daerah mana, kecamatan mana. Nah, sedangkan yang kedua adalah on. On ini tidak terlalu spesifik, tapi dia agak lebih besar sedikit, tapi dia bedanya tidak menyebutkan alamat rumah secara detail. Berarti dia nggak pakai nomor, nggak pakai komplek berapa. Kalau dalam bahasa kita nggak pakai RT, RW, nomor itu nggak pakai. Sedangkan yang terakhir, in itu berarti dia lebih besar, dia hanya menyebutkan nama daerahnya doang, atau nama daerahnya saja, atau provinsinya aja. Oh, saya tinggalnya di Jakarta Timur, that's it, itu. Atau saya tinggalnya di Jakarta Timur, Durensawit. Nah, Durensawit itu masih luas, Jakarta Timur itu masih luas. Atau misalnya I live in Bandung, saya tinggal di Bandung, sedangkan Bandung itu luas. Atau misalnya I live in Bogor, sedangkan Bogor itu juga luas, jadi menggunakan in, larger area, masih luas, tidak detail seperti at. Yang paling detail baru yang kedua sedang, itu adalah on. Ya, sampai sini paham dan jelas ya. Oke, masih di chapter kedua ya. Lanjut ke materinya, asking for and providing information about one's identity. Berarti asking for ini artinya bertanya. And providing information about one's identity berarti menemukan atau mencari informasi tentang identitas seseorang. Kita lanjut ya. Oke, ada dialog di sini. Practice the following dialogues with your friends. Silakan praktek dialog ini dengan temanmu. Dialog 1. Randy comes across the school gardener at school every morning. He always greets him. Randy. Good morning, Mr. Ronnie. Mr. Ronnie. Good morning, Randy. How are you? Randy. Fine, thanks. How about you, sir? Mr. Ronnie. I'm fine too, thanks. By the way,
Who's the girl with you? Nara. Good morning, Mr. Ronnie. I'm Nara from class 7B. Mr. Ronnie. Are you new here? Nara. No, sir. In fact, I always see you working at the garden, but I never greet you. Sorry. Mr. Ronnie. Never mind. Randy. Well, we have to go to our classes now. Bye, sir. Have a nice day. Nara. Bye, sir. Mr. Ronnie. Bye, Randy, Nara, you too. Oke. Dari dialog di sini, kita tahu ada kalimat yang menanyakan tentang identitas seseorang. Siapa yang ditanyakan identitas di sini? Oke, betul. Nara. Kita artikan bersama-sama ya. Randy mengucapkan good morning, dia mengucapkan selamat pagi kepada Pak Roni. Kemudian Pak Roni juga bilang, good morning Randy, how are you? Selamat pagi Randy, bagaimana kabarmu? Kemudian Randy bilang, fine thanks, how about you sir? Randy bilang, baik terima kasih, bagaimana denganmu Pak? Nah terus Pak Roni bilang, I'm fine too, saya baik-baik saja. Atau saya baik-baik juga. By the way, ngomong-ngomong, who's the girl with you? Siapa gadis yang bersamamu? Nah, ini adalah providing information about one's identity. Menanyakan kan identitas seseorang. Langsung temennya menjawab, Nara, good morning Mr. Roni. Selamat pagi Pak Roni. I'm Nara from class B. Saya Nara dari kelas 7B. Kata Pak Roni, are you new here? Apakah kamu baru di sini? Kemudian Nara menjawab, no sir, maaf Pak. In fact, no sir, maaf Pak, tidak. Saya tidak baru. In fact, faktanya, I always see you working at the garden. Saya selalu melihat Bapak kerja di kebun. But I never greet you. Tapi saya tidak pernah menyapa atau memberi salam. Sorry, maaf. Pak Roni kemudian menjawab, never mind. Tidak apa-apa, kata Pak Roni. Kemudian Randy bilang, well, we have to go to our classes now. Sepertinya kita harus kembali ke kelas sekarang. Bye, sir. Sampai jumpa, Pak. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan, kata Randy. Kemudian Nara pun membalas, bye, sir. Selamat tinggal, Pak. Lalu Pak Roni bilang, bye, Randy, Nara. Selamat tinggal, Randy, Nara, you too. Kalian juga. Katanya seperti itu. Berarti di sini jelas ya. Asking for ini menanyakan, providing information about one identity berarti menanyakan atau memberikan suatu informasi tentang seseorang. Berarti informasi yang ingin diketahui adalah siapa? Di sini adalah Nara, karena nggak pernah melihat atau tidak pernah menyapa Pak Roninya, jadinya Pak Roni menanyakan identitas Nara. Jelas ya, kita sudah mengartikan. Silakan kamu praktekkan di rumah dengan teman atau dengan kakak atau dengan adik atau dengan orang tua kamu juga boleh kok. Oke, tadi dialog yang pertama sudah, sekarang kita lanjut ke dialog yang kedua. Zaki and Kinar are queuing at a food stall after school. They are chatting while waiting for their order. Zaki dan Kinar sedang menunggu di kantin atau tempat makan setelah pulang sekolah. They are chatting while waiting for the orders. Mereka berbincang, bercakap-cakap selagi menunggu pesanan datang. Oke, kita baca dialognya ya. Repeat after me, ikuti setelah saya. Zaki. Hi, I'm Zaki. May I know your name, please? Oke, kita lanjut. Kinar. Hi Zaki, I'm Kinar. What's your order? Oke, kita lanjut. Zaki. Gado-gado. You? Oke, kita ke Kinar. Me too. Zaki. By the way, where do you study?
Kinar. In SMPN 60. And you? Zaki. I study at MTSN 2. Kinar. I see. Well, I've got my order. Nice to talk with you, Zaki. Zaki. Me too, Kinar. Oke, sudah ya. Kamu sudah mengikuti bacaan dialog setelah saya ya. Nah, sekarang silakan kamu praktekkan dengan temanmu atau dengan kakakmu, adikmu, atau orang tua. Tapi sebelumnya, sebelum kamu praktek, mari kita terjemahkan bersama-sama. Ini sama berarti menanyakan identitas seseorang. Di sini bilang, "Hi, I'm Zaki. May I know your name please?" Yang artinya, betul, nama saya Zaki. Boleh saya tahu siapa namamu? Terus dijawab, "Hi Zaki, I'm Kinar. What's your order?" Dijawab sama Kinar, "Yaps, hi Zaki, I'm Kinar. Saya Kinar. What's your order?" Apa pesananmu? Kamu nggak tahu kamu pesan apa tadi, gitu kan? Terus Zaki bilang, "Gado-gado." You? Oh, saya pesan gado-gado. Kamu? Kinar menjawab, "Me too. Saya juga pesan gado-gado." Zaki, "By the way, where do you study?" Dibilang lagi, "Ngomong-ngomong, kamu sekolah di mana?" Dijawab sama Kinar, "In SMPN 60. And you?" Dia sekolah di SMPN 60. Dan kamu? Zaki bilang, "I study at MTSN 2. Saya sekolah di MTSN 2. Kinar, "I see. Well, I've got my order. Nice to talk with you, Zaki." Oh, saya tahu. Baiklah, saya sudah dapat nih. Pesanannya sudah datang, makanannya. Senang berbicara denganmu, Zaki. Terus Zaki bilang, "Me too, Kinar." Nah, ini kan tentang menanyakan informasi atau identitas seseorang. Zaki nanya tentang Kinar, Kinar pun bertanya balik tentang Zaki. Berarti sampai sini jelas ya. Silakan praktekkan di rumah. Ya, kita lanjut lagi. Tadi sudah dibacakan, ada dialognya, ada 2 dialog. Yang pertama tentang siapa? Pak Rino ya, Pak Reno. Yang kedua dialog tentang Zaki dan Kinar. Oke, kita lanjut. The following are expressions to explore and provide information about one's identity. Jadi di sini ada beberapa ekspresi bertanya dan menjawab tentang menanyakan informasi identitas seseorang. Ada tabelnya, kita lihat ya. Oke, asking for information about one's identity. Jadi menanyakan informasi tentang identitas seseorang. Biasanya kan kamu suka nanya ini tentang seseorang nih. Nah, kamu boleh menanyakan menggunakan pertanyaan atau kalimat-kalimat di bawah ini. Contohnya yang pertama, where do you study? Kamu sekolah di mana? Nah, untuk menjawab berarti tinggal dijawab. I study at MTSN 1 North Jakarta. Oh, itu udah ada sekolahnya di situ. Yang kedua, who is the girl in white? Nah, dia nanya, siapa perempuan yang menggunakan kaos putih? Oh, dijawab lagi, she is my next door neighbor. Oh, dia adalah tetangga sebelah rumah. Atau boleh menggunakan kalimat, where do you come from? Kamu asalnya dari mana? Tinggal dijawab, I come from Palu. Kalau dari Palu, kamu boleh ganti, misalnya I come from Jakarta. Atau kamu boleh ganti, I come from Bandung. And etc. dan seterusnya. Kita lanjut. What are your hobbies? Hobinya apa? Ini kan menanyakan informasi tentang seseorang, kan? Ditanya hobinya, oh dijawab, my hobbies are fishing and cooking. Adalah memancing dan memasak. Atau kamu boleh menjawab dengan misalnya, my hobby is dancing, playing football. Terserah, boleh diganti tergantung nanti kamu mau jawabnya apa. Lanjut, what is your brother? Dia nanya, punyalah kakak nggak? Kakaknya kerjanya apa nih? Oh, dijawab is a nurse. Kalau dia nurse. Atau
kakak saya adalah seorang murid juga. He is a student. Boleh. Atau diganti, kakak saya misalnya a doctor. Berarti dia seorang dokter. Tergantung pekerjaan kakaknya apa. Kita lanjut. What does your mother do? Apa pekerjaan ibumu? Atau apa yang ibumu lakukan? Boleh. Misalnya kalau dia punya pekerjaan, she is a police officer. Oh, dia berarti sebagai pegawai di kepolisian. Atau she is a teacher. Boleh, dia seorang guru. Atau she is a doctor. Boleh, kalau pekerjaannya seorang dokter. Dan yang terakhir, how many brothers do you have? Ada berapa banyak saudara yang kamu punya? Atau kamu punya berapa banyak saudara? Tinggal jawab, I have 2 brothers kalau punya 2. Kalau misalnya kamu punya 4, tinggal kamu jawab, I have 4 brothers. Atau misalnya kamu bisa jawab, I have 2 brothers and 2 sisters. Kalau punya 2 kakak laki-laki dan 2 perempuan. Sampai sini jelas ya? Ingin menanyakan identitas informasi orang lain, boleh menggunakan where, who, what, how, tentang data pribadinya dia, karena ingin menanyakan informasi identitas seseorang. Paham sampai sini? Jelas ya? Oke, sudah dulu ya materinya sampai sini. See you! Jangan lupa tonton lagi YouTube channel Miss Ria ya, atau klik Ria Almanan. Sampai bertemu lagi. Goodbye.